Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada bagaimana amalan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Khairul a'mali khawatimuha. Dalam riwayat yang lain bahwa sebaik-baik amal adalah bagaimana amalan yang di saat akhirnya. Apakah dia mampu mempertahankan, mengistiqomahkan diri dengan kebaikan sampai akhir? Ya, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun dua hikmah besar. Yang ini juga sering saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, di mana ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu ataupun sesungguhnya seseorang itu dinilai bagaimana akhir dari kehidupannya. Apakah di akhir kehidupannya dia adalah orang baik ataupun orang yang dalam keadaan buruk. Maka dengan hadis ini ada dua hikmah besar. Yang pertama adalah bagi kita yang sedang soleh, ya, bagi kita yang sedang menempuh jalan kebaikan ini, bagi kita yang merasa diri mungkin dalam ketaatan kepada Allah, jangan pernah merasa sombong dulu. Ini hikmah pertama. Jangan kita berbangga diri dulu. Karena apa? Kita belum berada di akhir dari kehidupan kita. Kita belum tahu bagaimana keadaan akhir dari kehidupan kita. Bisa-bisa saja, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, akhir dari kehidupan orang yang awalnya baik berakhir dengan keburukan. Karena apa? Yang paling penting bagaimana endingnya. Ending dari kehidupan kita apa? Mati husnul khotimah kah atau su'ul khotimah kah? Kita meninggal dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan ya maksiat. Nah, ini yang paling penting. Maka dengan hadis ini sekali lagi terhindarlah kita dari sikap sombong, sifat sombong, bangga diri, ujub, takabbur. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah kita yang sudah baik ini bisa baik sampai akhir. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua apa? Bagi yang mungkin dia merasa pendosa, dan pasti kita semua pendosa. Bagi yang sedang bergelimang dengan maksiat, bagi mereka yang hari-hari aktif dengan ya maksiat kepada Allah, hidup tanpa ketaatan kepada Allah, yang sering meninggalkan sholat mungkin kita pandang. Orang-orang yang mereka hari-hari dengan narkoba, hari-hari dengan ya perjudian, minuman keras dan lain sebagainya. Ingat, orang seperti ini juga dengan hadis ini jangan berputus asa dulu. Dan kita juga tidak boleh memandang mereka itu sebagai ahli neraka. Karena apa? Bisa saja akhir dari kehidupannya itu dia akan mengakhiri dengan husnul khotimah. Berarti apa? Bagi yang sudah dalam keadaan baik, jangan bangga diri, karena apa? Belum tentu kita akan bisa baik sampai akhir. Dan bagi yang sedang dalam maksiat, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kalian tidak bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita ini menunda-nunda taubat dan berputus asa, seakan-akan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita lagi dengan dosa yang sudah begitu banyak kita lakukan. Jangan merasa seperti itu. Karena apa? Masih ada kesempatan. Karena Islam selalu melihat, Allah selalu memandang dari hambanya bagaimana akhir dari kehidupannya. Itulah makna dari wa innamal a'malu bil khawatim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sekali lagi kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu paling penting. Karena yang terakhir bagaimana? Ya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Penutup kehidupan dengan yang baik. Apa maksud yang baik? Baik karena kita di saat hari kematian dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan dalam keadaan kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, coba kita perhatikan bagaimana Abdul Aziz bin Abu Rawat ya rahimahullah berkata, beliau mengisahkan bagaimana kisah seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Aku pernah menyaksikan seorang laki-laki yang sedang menghadapi kematian, kata beliau ya, di mana dia dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di antara kata terakhir yang dia katakan bukan malah la ilaha illallah. Dia mengatakan dia kafir dengan apa yang engkau ucapkan itu. Dia seakan menolak. Aku enggak mau mengucapkan ini. Aku akan menjadi kafir. Padahal enggak, malah jadi akan menjadi orang beriman dengan dia mengucapkan itu. Dia akan selamat dengan ucapan itu. Malah dia ucapkan apa? Enggak, aku malah takutnya jadi kafir. Malah sebaliknya.
Ya. Dan dia pun mati di atas keadaan itu. Dia mati dengan ucapan itu. Ternyata apa kata Abdul Aziz bin Abu Rawat, orang yang mati ketika ditalkinkan demikian tersebut, itu adalah latar belakangnya semasa hidupnya adalah pecandu minuman khamar. Orang yang hari-hari dengan minuman khamar. Ternyata juga di antara banyak riwayat nanti kita akan dapatkan orang-orang yang sering mengkonsumsi minuman keras, minuman khamar, dan para ulama ketika menjelaskan minuman khamar dalam hadis itu tidak fokus dengan kalimat minuman khamar, namun apa? Kiasan dari minuman khamar ini adalah, hakikat dari minuman khamar ini adalah sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini juga narkoba. Jadi siapapun yang mengkonsumsi, baik itu berupa minuman, obat-obatan dan benda-benda yang lain yang memabukkan, kita umumkan bahasa narkoba, maka orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan sangat sulit menghadapi hari-hari, detik-detik ya sakratul maut. Dia akan sangat sulit mulut ini mengucapkan la ilaha illallah walaupun ditalkinkan oleh ulama sekalipun. Mulut-mulut yang senantiasa mengkonsumsi narkoba di dalam kehidupan sehari-harinya, mulut ini akan berat, kaku, mulut kotor. Dia tidak akan bisa mampu mengucapkan kalimat-kalimat suci dalam keadaan mulutnya yang masih belum bersih dengan narkoba. Dan dia kemudian bisa berakhir dengan su'ul khotimah. Bahkan ada riwayat di antara di antara orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat kelak, mulai dari alam kubur adalah mereka si peminum minuman khamar. Mereka akan mendapatkan siksa kubur. Bumi tidak terima mereka jasad kotor, jasad busuk, jasad yang dipenuhi perut mereka itu, hati mereka, badan mereka, tubuh mereka terisi dengan benda-benda yang haram. Maka tubuh seperti ini sangatlah pantas akan dibakar, dipanaskan dengan api neraka. Nauzubillah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita berputus asa. Sekali lagi, bagi yang sedang mungkin kita bingung, apakah Allah mengampuni dosa kita ketika kita ingin taubat nantinya? Ketika kita sudah mulai ingin bertaubat dari dosa narkoba misalnya, apakah kita akan diampuni dosa kita? Insya Allah Allah maha pengampun. Dan ingat hadis tadi bahwa Allah yang ingin dilihatnya sama kita adalah yang Allah ingin ya dari diri kita, hambanya adalah bagaimana nanti keadaan akhir dari kehidupan kita. Berarti masih ada nggak kesempatan kita untuk jadi orang baik? Kita tetap masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Jangan berputus asa, ya. Jangan sampai kita dengan keterputus asaan kita, yang mana putus asa ini memang bisikan setan, kita hidup dengan keterputus asaan, berlalu dan berlalu sampai akhir dari kehidupan kita mati su'ul khotimah. Nah, ini yang diinginkan oleh syaitan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan bagaimana Imam Ibnu Katsir juga rahimahullah berkata, sesungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiannya. Itu kata Ibnu Katsir. Sesungguhnya dosa yang bergelimang, maksiat ya, dan syahwat. Syahwat ini identik dengan ya dosa-dosa yang berhubungan dengan perzinaan, naudzubillah. Ya, maksiat itu apapun ya bentuk maksiat itu. Bagaimana yang dikatakan maksiat? Sederhana aja definisi maksiat. Maksiat apa? Meninggalkan perintah, melakukan larangan. Itu maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya sekedar melakukan perintah, melakukan larangan-larangan Allah. Dikatakan juga maksiat ketika dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Nggak salah, itu udah bermaksiat kepada Allah. Bagi wanita-wanita yang tidak mau menutup aurat ketika keluar rumahnya dalam keadaan tidak berjilbab, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu apa? Sangatlah sederhana. Apa yang Allah perintahkan dia nggak lakukan, ya itu maksiat. Apa yang Allah larang dan Rasulullah larang dia malah lakukan, itu maksiat. Nah, makanya apa kata Ibnu Katsir? Sesungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan seseorang dan dia bisa menyebabkan su'ul khotimah di saat hari kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan syaitan. Di hari kematian itu syaitan juga ikut hadir, mendampingi orang yang sedang mau mati ini untuk menjerat dia di akhir hidupnya. Dan bahkan syaitan itu akan lebih sangat sungguh-sungguh menggoda manusia di saat akhir-akhir dari kehidupannya. Kalau
orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini adalah mereka pemaksiat, pendosa, ya, orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat semasa hidupnya, maka syaitan akan sangat mudah kemudian menggelincirkan dia, karena syaitan hadir di saat itu. Ya, jika maksiat dan godaan syaitan berkumpul, ya, jika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini pemaksiat dan dia dianggap nanti syaitan dari kalangan manusia, ditambah lagi oleh pendampingnya dari syaitan kalangan jin, maka sungguh amat mudah berada dalam su'ul khotimah. Maka sungguh orang yang demikian akan sangat mudah berada dalam su'ul khotimah. Ya, ini saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang katakan ini? Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullah menegaskan, sebahagian ulama ya menegaskan bahwa sebab-sebab su'ul khotimah, dan semoga kita terlindung darinya, ya, itu didominasi oleh 4 kebiasaan. Keumuman orang yang menjadi pengalaman para ulama dalam Imam As-Suyuti menyatakan apa? Pengalaman yang banyak dilihat orang-orang terdahulu, orang-orang yang menghadapi kematian yang berat, kemudian dia sampai berakhir hidupnya dengan su'ul khotimah, itu ada 4 kebiasaan yang dia lakukan semasa hidupnya, yang sehingga membuat dia itu ya tersiksa sangat di saat sakaratul maut, sampai dia mati pun dalam keadaan su'ul khotimah. Apa itu? Teledor mengerjakan sholat. Orang yang teledor mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, bahkan menyia-nyiakan sholat, ya, mereka sholat itu asal-asal, tidak tepat waktu, bolong-bolong, apalagi malah meninggalkannya, maka orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, sebagaimana pengalaman ulama-ulama dahulu ketika menyaksikan hari-hari sakaratul mautnya itu, dia akan meninggal dalam keadaan sulit, dia meninggal dalam su'ul khotimah, ya, teledor mengerjakan sholat. Yang kedua apa? Peminum minuman khamar ataupun pengkonsumsi narkoba. Itu juga biasanya akan berakhir dengan su'ul khotimah kalau dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Karena biasa naudzubillah ya, keumuman ini setiap hidayah memang Allah yang berikan. Baik dan buruk itu Allah bisa menentukannya memang. Ya, tapi ingat keumuman orang ini saudaraku. Orang kalau sudah doyan dengan narkoba, sampai dia ketagihan narkoba, itu akhir dari kehidupannya jarang jadi baik itu. Boleh kita perhatikan. Tapi Allah tetap maha mampu memberikan ya kebaikan pada hamba kalau dia mau apa? Mau bertobat, kan gitu. Allah maha menerima taubat hamba. Namun kebanyakan orang kalau sudah kena narkoba sulit taubatnya, karena syaitan telah menguasai dirinya. Tubuhnya sudah banyak haramnya. Ketika tubuh sudah tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka syaitan senang dengan tubuh ini. Maka orang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasa orang yang sudah dipeluk oleh syaitan kemana-mana, dikuasai jiwanya oleh syaitan. Itu yang menyebabkan nanti, termasuk Imam Suyuti, bahwa kebanyakan orang yang mati su'ul khotimah itulah berkonsumsi narkoba, karena sulit taubatnya. Nah ini. Yang ketiga, kebanyakan orang su'ul khotimah itu adalah karena dia adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya berakhir dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Dan yang keempat, kata Imam As-Suyuti, ya, orang yang meninggal su'ul khotimah biasanya semasa hidupnya disebabkan dia sering menodai kehormatan kaum muslimin, mencaci maki kaum muslimin, memfitnah mereka, menyebarkan berita-berita hoaks tentang kaum muslimin, yang menggunjing, menghibah, tukang ghibah, mulutnya menghibahi kaum muslimin, mulut yang selalu memfitnah kaum muslimin, mulut yang suka menebarkan berita-berita bohong tentang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini dibikin risih, hilang kehormatannya di depan kaum muslimin yang lain. Ya, orang seperti ini, mulut yang seperti ini adalah mulut yang sangat sulit mengucapkan kalimat thayyibah nanti di akhir hayatnya. Dan ini sempat kami sampaikan juga ya di pertemuan sebelumnya, bagaimana Ibnu Qayyim mengatakan itu. Kata Ibnu Qayyim apa? Di antara penyebab su'ul khotimah dan orang sangat sulit mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah yaitu disebabkan mulut yang keseringan menggibahi orang, mulut yang keseringan mencaci memfitnah kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil pelajarannya, dan kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.